Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, jumpa dengan saya Torik ya. Nah teman-teman, kali ini kita akan belajar matematika dari dasar banget. Nah tema kita pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang sifat-sifat operasi bilangan bulat. Nah kita harus tahu dulu apa sih yang dimaksud dengan bilangan bulat. Nah oke, sebelum ke sana ini teman-teman, ada yang disebut sebagai bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan yang hanya bisa dibagi dengan bilangan itu sendiri dan satu. Nah, bilangan prima itu dimulai dari 2, 3, 5, 7, kemudian 11, dan seterusnya. Nah, prima. Ini bilangan-bilangan ini disebut sebagai bilangan prima. Nah, ada juga yang disebut sebagai bilangan komposit. Bilangan komposit yaitu bilangan-bilangan selain bilangan prima, dimulai dari 1, 4, 6, 8, 9, 10, dan seterusnya. Ini disebut sebagai bilangan komposit. Kemudian gabungan dari bilangan komposit dan juga bilangan prima disebut sebagai bilangan asli. Bilangan asli dimulai dari 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Ini yang disebut sebagai bilangan asli. Kemudian bilangan asli ditambah bilangan 0 ya akan menghasilkan yang disebut sebagai bilangan cacah. Berarti dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, bilangan cacah ditambah bilangan negatif ya, tambah bilangan negatif disebut sebagai bilangan bulat. Berarti dari negatif tak hingga, kemudian sampai negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Ini disebut sebagai bilangan bulat ya, dan seterusnya. Nah, semakin ke kanan semakin kecil, maka nilainya semakin kecil. Oke. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sifat-sifat operasi pada bilangan bulat. Oke, ini adalah sifat-sifat operasi hitung pada bilangan bulat. Nah, yang kotak pertama ini disebut sebagai sifat namanya komutatif. Komutatif itu apa sih? Komutatif itu pertukaran. Jadi misalkan saya punya bilangan A ditambah B dengan B ditambah A. Misalkan saya punya 5 ditambah 7 itu sama dengan 7 ditambah 5. Nah, ini disebut sebagai sifat komutatif. Begitupun dengan perkalian. Jadi misalkan saya punya 270 dikali dengan 10 sama aja seperti 10 dikali 270. Jadi kita boleh menukarnya. Ini disebut sebagai sifat komutatif. Kemudian yang kedua ini disebut sebagai sifat asosiatif. Jadi sifat asosiatif itu kita mengelompokkan. Misalkan saya punya 7 ditambah 4 ditambah 3, itu kita boleh ya, kita boleh kerjakan ini dulu ya, 7 ditambah 4 berapa, ditambah 3 setelah itu. Atau boleh juga kita kerjakan 4 ditambah 3 dulu, setelah itu baru kita jumlahkan dengan 7. Nah, begitupun juga dengan perkalian. Jadi misalkan saya punya, misalkan 21 dikali dengan 62 dikali dengan 5, kita boleh kerjakan yang ini dulu, baru setelah itu kita kalikan dengan 5, atau kita kerjakan ini sama ini dulu, baru setelah itu kita kalikan dengan 21. Atau kita boleh ini sama ini kita kalikan dulu, setelah itu baru dikalikan dengan 42. Inilah yang disebut sifat asosiatif. Kemudian sifat yang ketiga itu ada yang namanya distributif. Nah, distributif perkalian terhadap penjumlahan atau perkalian terhadap pengurangan. Jadi misalkan seperti ini teman-teman. Oke. Misalkan saya punya, bentar ini hapus dulu ya, oke ya teman-teman.
Misalkan saya punya 4 ya, dalam kurung 3 ditambah 2. Nah, ini bisa kita kerjakan dengan cara mendistribusikan 4 ini ke dalam. Berarti 4 kali 3 berapa? 4 kali 3 11, kemudian ditambah 4 kali 2 ya, 4 kali 2 8 sama dengan 20. Bisa juga kita dari dalam kita kerjakan dulu. 3 ditambah 2 itu berarti 5 ya, berarti 4 dikali 5 sama dengan 20. Nah, ini kalau misalkan penjumlahan. Kalau misalkan pengurangan, kita lakukan hal yang sama. Misal di sini 5 kali 4 kurangi 2. Nah, ini bisa kita distributifkan ke dalam sini ya. 5 kali 4 itu 20, 5 kali 2 itu 10, berarti min 10 dikurangi 10 ya, sama dengan 10. Bisa juga kayak ini di dalam sini dikerjakan dulu. 4 dikurangi 2 itu 2, berarti 5 dikali 2 sama dengan 10. Nah, ini yang disebut sebagai sifat distributif, perkalian jumlahan, perkalian terhadap pengurangan, kemudian ada komutatif dan juga asosiatif.